Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmadani dengan NIM 2105010061, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam maritim di Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam jenis ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Sementara itu, beberapa sumber daya alam relatif melimpah atau bisa diperbaharui seperti air, produk pertanian, produk kehutanan, peternakan, dan sebagainya. Sumber daya alam maritim. Sumber daya laut atau sumber daya alam maritim adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas, mencakup kehidupan laut, flora dan fauna, mulai dari organisme mikrobis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut mulai dari pelaut, nelayan komersial, pemanen kerang, ilmuwan, dan lain-lain. Dan digunakan untuk berbagai kegiatan, baik rekreasi, penelitian, industri, dan kegiatan lain yang bersifat komersial. Potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah laut Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berupa ikan, namun meliputi juga berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya yang memanfaatkan pesisir laut tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. 1. Perikanan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan masyarakat. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan rekreasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. 2. Hutan mangrove atau bakau. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu di daerah pasang surut air laut. Saat ini pasang hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung muara sungai atau laguna. Fungsi hutan mangrove. Fungsi hutan mangrove ada dua, yakni fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu, hutan mangrove juga melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove adalah nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya masyarakat menggunakan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. 3. Terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhnya. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, namun dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya juga. Keanekaragaman hayati terumbu karang di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Potensi sumber daya maritim di Kepulauan Riau. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau.
Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari, dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan atau Pulau Lampa, tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi, Natuna bagian utara, Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang, dan Pulau Pendek, Natuna bagian timur, tepatnya Selat Senua, Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.